Akhir ini muncul rumor panas di politik tingkat tinggi ya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang dikenal sebagai kroninya dari mantan Presiden Jokowi itu dicopot. Dan kabarnya dia itu akan dijadikan jabatan baru. Kalau tidak masuk kabinet, dia akan dijadikan duta besar. Nah, kalau duta besar kira-kira di mana nih? Kalau berdasarkan pengalaman para pendahulunya, ya mantan Kapolri itu biasanya ditempatkan sebagai duta besar di Malaysia. Ini biasanya yang karena banyak menangani persoalan-persoalan yang berkaitan dengan para pekerja migran Indonesia. Soal Listio Sigit bakal dicopot itu sungguhnya tidak terlalu mengejutkan karena dia sendiri kan sudah menjadi Kapolri cukup lama. Listio Sigit itu dilantik jadi Kapolri pada tanggal 27 Januari 2021. Artinya sekarang ini sudah hampir 4,5 tahun ya, atau sudah setengah tahun, hampir 4,5 tahun ya. Ini bahkan dia lebih lama dibandingkan dengan Tito Karnavian yang menjabat Kapolri selama 3 tahun 3 bulan. Kenapa saya bandingkan dengan Tito Karnavian? Karena mereka ini sama-sama angkatan muda yang melompat beberapa angkatan melewati senior-seniornya yang dipilih oleh Jokowi menjadi Kapolri. Jadi kalau melihat usia jabatannya wajar kalau dia diganti, kendati masa pensiunnya masih lama, masih 2 tahun lagi, yakni tanggal 5 Mei 2027. Sama Tito waktu itu juga pensiunnya masih lama, tapi kemudian dia dipensiunkan dan diganti oleh Idam Aziz yang hanya menjabat 1 tahun. Apalagi kalau selain soal lamanya masa jabatan, kan Listio Sigit ini selalu dikait-kaitkan dengan kedekatannya dengan mantan Presiden Jokowi, dan dia ini masuk dalam kelompok yang disebut oleh media sebagai geng Solo. Dan oleh media, geng Solo itu dikaitkan dengan para perwira tinggi TNI dan Polri yang pernah bertugas di Solo saat Jokowi masih menjadi wali kota. Dan mereka ini, para perwira TNI dan Polri itu karirnya melejit sampai ke puncak pimpinan bersamaan dengan melejitnya juga jabatan Jokowi menjadi presiden selama 2 periode. Jadi kalau dengan kriteria itu berarti memang Kapolri sekarang ini, kemudian Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan juga Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Maruli, ini juga semuanya adalah geng Solo. Kalau Maruli kan apalagi dikaitkan dengan mertuanya, yakni Jenderal Kehormatan Luhut Panjaitan yang dia adalah tangan kanan dari Joko Widodo. Jadi kalau soal diganti, rasanya memang sudah waktunya dan sudah keharusan kalau Pak Prabowo itu mau betul-betul bisa mengendalikan sepenuhnya Polri. Ya. Saya kira selain Polri ini kan mestinya ke Panglima TNI, kemudian juga Jaksa Agung itu juga harusnya sudah mesti diganti. Karena mereka sama-sama ini semua masa jabatannya sudah cukup lama semua nih. Jaksa Agung juga malah sudah sejak periode kedua pemerintahnya Jokowi Ma'ruf kan dia juga sudah terpilih menjadi Jaksa Agung. Tapi yang cukup mengejutkan itu, ini adalah soal nama penggantinya. Karena disebutkan nama penggantinya itu adalah Komisaris Jenderal Polisi Rudi Herianto Adinugroho, yang sekarang ini dia menjadi Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Kementerian Perikanan dan Kelautan ya. Jadi kendati dia masih Polri aktif, masih perwira tinggi Polri aktif, namun dia sudah berada di luar Mabes Polri. Nah ini saya nggak tahu nih aturannya bagaimana, apakah sama dengan TNI ini, dia kan masih aktif, harusnya kalau dia di luar struktur kepolisian, ya dia harusnya sudah pensiun. Tapi ternyata dia belum pensiun gitu ya. Kabar bakal dicopotnya Listio Sigit itu tadinya hanya berupa cuitan dan unggahan di media sosial. Namun belakangan ini sejumlah media online itu sudah mulai memberitakannya. Jadi ini ada amplifikasinya gitu ya. Detik.com misalnya edisi 31 Mei 2025 di Sabtu lalu menurunkan berita profil Komjen Pol Rudi Herianto yang digadang-gadang jadi Kapolri. Media Indonesia juga menulis profil Komjen Rudi Herianto viral di X karena digadang-gadang jadi calon Kapolri. Malah di media Indonesia ditulisnya seperti ini. Kabar langit, calon Kapolri 2025, Komjen Rudi Herianto Adinugroho menggantikan Jenderal Listio Sigit Prabowo yang kemungkinan masuk kabinet atau duta besar. Itu tulis akun @Mr_Kosanostra yang dikutip pada hari Sabtu 31 Mei. Jadi media Indonesia mengutip juga dari media sosial. Unggahan tersebut kemudian viral dan menjadi perbincangan warganet. Dan hingga artikel ini ditulis, unggahan itu telah dilihat hingga 1 juta kali dan mendapat ratusan reaksi yang beragam. Gede banget ya kalau di X dia sampai 1 juta, dan itu pada hari Sabtu yang lalu. Saya tidak tahu hari ini karena saya bukan orang yang terlalu aktif di media sosial. Paling saya punya ya untuk ngintip-ngintip saja gitu ya. Kita ingat betul Enggak, itu itu PNPM enggak. itu. PNPM itu mirip mirip sama ini, ya kan? Itu dikelola oleh PNPM sendiri, beda dengan desa, di luar desa, kan begitu. 5 juta itu per orang dapat.
Tapi nanti diputar. Misal kelompok yang misal tahun ini kelompok A, besok kelompok B, besok kelompok C itu. Tapi apa yang terjadi? Pertama, anggotanya nggak bayar, ya kan? Kedua, ada penyelewengan. Ketiga, banyak hal lain yang nggak tepat sasaran begitu loh. Itu yang terjadi, gitu loh. Kalau narasinya yang saya dengar itu ini untuk memutus tengkulak, memutus ini itu, bla bla bla, ya kan? Jadi gini, ya. Saya bingung dengan negara ini bingung, ya kan? Warganya minta apa, dikasih apa gitu loh, ya kan? Bangsa ini mintanya apa? Lapangan kerja, kan begitu. Harga pokok seperti gas, seperti listrik, BBM itu terjangkau, ya kan? Sesuai dengan apa gaji yang kita dapatkan, ya kan? UMR 2 juta, 3 juta, ya kan? Listriknya menjerit, BBM-nya mahal. Kita mau kerja apapun itu, ya kan, kecuali kita manajer atau pengusaha yang omsetnya sudah puluhan juta, berat, Bu, kan begitu. Yang ada, yang terjadi itu gali lubang tutup lubang. Itu yang terjadi sekarang, lihatnya begitu. Dan saya ingin kritisi nih yang namanya Kementerian Koperasi. Kementerian Koperasi itu bukan perusahaan, gitu loh, bukan perbankan, gitu loh. Tujuan adanya Kementerian Koperasi itu untuk membimbing atau dalam artian sebagai bahasanya itu wadah atau lembaga untuk mendidik orang-orang bangsa ini paham koperasi, kan begitu. Bukan malah memberikan utang pinjaman yang di situ biasanya, ya kan, kita bisa anggaplah 50% penduduk Indonesia ini sudah terjerat namanya atau sudah dalam keadaan punya pinjaman atau punya utang. Ya. Ditambah kasih utang lagi. Apakah itu akan iya? Bisa dicek diperbankan berapa orang yang gagal bayar utang. Nah, begitu. Masih banyak mana yang gagal hutang dan gagal bayar atau yang lunas utang? Kan ada semua datanya di sana. Kan begitu. Ya. Kalau mau harusnya begini, selaku Kementerian Koperasi harusnya seperti kementerian yang lain. Contoh, Kementerian Kesehatan, ada Puskesmas setiap kecamatan, kan begitu. Ya kan, Kementerian Agama, harusnya ada itu Kementerian Agama atau KUA sebenarnya di setiap kecamatan, kan begitu. Ini mana Kementerian Koperasi yang tujuannya katanya untuk itu, malah ujuk-ujuk buat program ini uang kelola sendiri. Seakan-akan dia jual uang dong, sama kayak abang dong, kan begitu. Ya. Mana sudah adakah apa itu dinas koperasi di daerah masing-masing? Sudah ada belum? Nggak ada kan? Contoh Kementerian Pertanian, di situ ada penghulu pertanian di kecamatan. Mana ada yang lain? Koperasi kementerian. Jadi apa ya? Saya harap janganlah sudahilah ya kan hal-hal seperti itu membawa suatu ladang korupsi baru gitu loh. Negara ini sudah sangat banyak korupsinya itu nggak main-main, triliunan, dan itu menghambat kemajuan gitu loh. Menghambat kemajuan bangsa negara ini gitu loh. Kalau bisa ya kan, uang misal 3 miliar per tahun itu, ya kan. Kalau pemerintah benar-benar cerdas, kalau mereka benar-benar layak menjadi pemimpin, layak menjadi pejabat, buatlah lapangan kerja di situ, ya kan. Iya kan. Contoh nih, ya kan, 3 miliar, buatlah pabrik apa di situ, pabrik sepatu kah, pabrik tas kah, pabrik apa, ya kan. Tapi yang pengelolanya real Kementerian Koperasi, jangan orang desa. Biarkan orang desa yang kerja di situ aja, kan begitu. Tepat kalau mereka dan berdaya guna ya Pak ya. Iya dong, real gitu kan. Karena apa? Yang dibutuhkan apa? Coba tanyakan kepada semua rakyat itu. Yang punya apa?
Pasti bunyinya apa? Lapangan pekerjaan itu pertama itu pasti. Iya. Pasti itu yang butuhkan itu. Lapangan pekerjaan. Kedua, bahan-bahan pokok terjangkau. Saya bukan bilang murah ya, terjangkau gitu loh. Ya kan? Baik. Ketiga, keamanan. Kan begitu. Ya. Nah, seperti itu tidak perhatikan. Kalau benar-benar real nih ya, mau mensejahterakan rakyat, selaku Kementerian Koperasi, bukalah pabrik di setiap desa. Apa itu pabrik apalah. Terserah mereka membuat pabrik apa. Tapi jangan warga desa yang mengelola. Real dari kementerian, tidak ada cawe-cawe dari desa, tidak ada cawe-cawe dari manapun. Real kementerian, ini kementerian selaku negara membuat lapangan kerja di desa ini, ya kan? Ayo warga desa sini yang mau kerja di sini silakan. Pasti berkurang itu namanya pengangguran dan akan meningkatkan ekonomi, itu pasti otomatis. Iya. Tapi kenapa dengan gampangnya ini uang sana cari uang sendiri, nanti balikin uangnya ya ke kita. Ya sama aja dengan bank dong kalau itu. Terima kasih Bang. Bu, Iya, terima kasih Pak Bunga Matahari. Gimana nih Mbak Ojab, kata Pak Bunga Matahari, lain yang diminta rakyat, lain yang dia kasih gitu. Coba Ya, artinya kan memang mereka hanya fokus pada diri mereka sendiri, tidak fokus kepada rakyat gitu loh. Dan juga itu kan melenceng dari janjinya mereka kan sebenarnya kalau 19 juta pekerja lowongan pekerjaan itu kan janji politik itu Pak Bunga itu nggak ditepati sama mereka. Udah begitu jabat malah yang aneh-aneh yang dibikin sama kayak Jose bilang nggak ada kerjaan gitu kan, kayak nggak ada kerjaan aja. Jadi sebenarnya gini Ibu, teman-teman, tadi kan aku kan sebenarnya ngebacain itu sedikit saja menyinggung konsep koperasinya Bung Hatta. Tadinya kan awalnya itu dana itu disediakan untuk menyediakan alat-alat produksi sesuai dengan kegiatan koperasinya masing-masing. Sebenarnya koperasi ini kan kegiatan unit ya, unit kegiatan masing-masing. Ada koperasi peternakan, pertanian, apalagi itu ya, macam-macam lah, perkebunan lah. Nah, jadi mereka koperasi ini tuh menyediakan alat-alat produksi, sekaligus memasarkan, logistiknya mereka juga yang urus juga, sekaligus menyiapkan gudang. Itu awal konsep koperasinya Bung Hatta, yang tujuannya untuk menunjang perusahaan-perusahaan negara, BUMN kalau sekarang namanya. Sama persis dengan yang Ibu Rani bilang. Cuma kan Ibu Rani sama Pak Tony sama Mbak Hasneti kan akademis sekali bahasanya. Jadi saya mengupayakan merangkum supaya menjadi seperti bahasa yang bisa diterima sama masyarakat umum lah ya kan. Jadi kayak gitu kerjaannya, buat nyediain, karena sesuai dengan prinsip sosialis ya kan, ekonomi demokrasi ini Pancasila sesuai gitu loh. Alat produksi dimiliki bersama, hasil produksinya pun dimiliki bersama, yaitu melalui perusahaan negara keuntungannya ya kan. Dan kalau negara untung, kalau rakyat untung udah pasti negara untung kan, harusnya seperti itu. Nah, tapi kalau yang koperasi Merah Putih ini malah jadi pesaing dari koperasi-koperasi genuine itu, yang artinya adalah nanti Mbak Rani sama Pak Tony atau yang host teman-teman, BUMDes itu akan mati. Koperasi unit desa yang genuine itu akan mati, yang sudah berjalan ya, yang sudah banyak menghasilkan ya. Ada yang menghasilkan, ada yang enggak. Itu akan mati karena kehadiran KMP ini. Gitu loh. Jadi mereka memonopoli usaha-usaha yang sudah ada sebelumnya, dan mereka mematikan usaha-usaha yang sebelumnya ada. Dan itu akan diambil alih sama mereka. Ini adalah sistem kapitalis atau korporasi. Begitu Pak Tony, Pak Rani, kalau yang saya baca dan saya rangkum ya, kalau rangkuman saya salah tolong diperbaiki. Saya juga menerima kritisi kalau ada omongan saya yang salah. Seperti itu aja. Jadi kita ngebahas itu kan nggak yang selalu menjadi nggak langsung ke poin. Pemerintah ini bikin rugi, apanya sih yang bikin rugi? Nah seperti itu, begitu ceritanya. Dan seperti yang saya bilang tadi, banyak sekali. Ini kalau koperasi itu gagal bayar, mereka tidak diwajibkan untuk membayar. Tidak ada, misalkan gini, nanti ini akan dibebankan, dipersalahkan ke rakyat nih.
Wah, rakyatnya nggak mampu bayar nih, makanya koperasinya bubar. Ya udah, bubar saja, itu duit hilang saja begitu saja. Dan mereka tidak akan dijerat oleh eh, eh, apa namanya itu? Korupsi seperti itu, Perdata. begitu. Yang seperti terjadi sebelumnya kan seperti KSB itu kan seperti itu. Ya, udah begitu aja. Teknis dan operandinya seperti itu. Izin bentar, Baik. Bos. Setahu saya jaminan itu ADD itu, anggaran dana desa. Setahu aku ya. Kalau gagal bayar gitu. Dan meski kalau ada misal ada narasi bunganya 3%, kayaknya nggak masuk akal deh. Soalnya itu kan dari himbara. Mana mungkin himbara yang notabene bunganya misal kur yang paling murah aja 5% mau kasih pinjaman ke desa di bawah 5%. Sedangkan berapa suku bunga di Bank BI, ya kan? Jadi kalau itu bukan bisnis, ya himbara ya mikir 1000 kali, Pak. Kan begitu. Mungkin begitu, Bu. Ini rentenir apa Imbara ya? Nggak ngerti saya ini. Tapi begini, saya mau ke siapa nih? Pak Edi nih yang baru hadir nih. Mungkin Pak Edi lonceng dulu. Assalamualaikum. Udah. Waalaikumsalam. Ya, gimana? Udah melihat pokok-pokok pikiran Bung Hatta ini tentang koperasi itu, apakah masih relevan sampai hari ini? Silakan. Iya, dari tadi saya nggak mendengar ada yang membahas